Back-to-back champion, ungkapan yang kini melekat kepada Pecco Bagnaia, pasca dirinya menutup musim 2023, dengan gelar keduanya. Berikut kisah dan perjuangan Bagnaia dari awal musim, hingga menjadi jawara dunia kelas balap motor bergengsi, untuk musim 2023. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo MotoGP Sportmania. Perjuangan Pecco Bagnaia dalam mempertahankan gelar juara dunia MotoGP tahun 2023, terbilang penuh tantangan, ketidakpastian, namun berakhir dengan kebahagiaan. Banyak yang tidak menyangka, jika pembalap Ducati Lenovo tersebut, akan bersinar kembali di tahun ini. Pasalnya, sebagian orang masih mengandalkan beberapa pembalap, yang berada di pabrikan tertentu. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, hingga Enea Bastianini yang menjadi rekan setim Bagnaia, digadang-gadang akan menjadi saingan terberat. Namun, Dewi Fortuna ternyata berpihak kepada Pecco Bagnaia. Pada pembukaan musim yang berlangsung di seri Portugal, Marc Marquez secara mengejutkan, menjadi pole posisi. Sementara Pecco Bagnaia, start di posisi kedua. Balapan sprint race perdana, berlangsung secara ketat dan penuh pertarungan. Sesuai prediksi, Pecco Bagnaia berduel dengan beberapa pembalap seperti Marc Marquez, Enea Bastianini, dan juga Jorge Martin, dan berhasil mengukuhkan dirinya sebagai jawara perdana, untuk kelas sprint race MotoGP 2023. Berlanjut pada balapan utama di hari Minggu, Marc Marquez dan Jorge Martin mengalami kecelakaan. Pecco Bagnaia dengan ketenangan dan pengalaman di sprint race, kembali menjadi juara di balapan utama, sekaligus menobatkan dirinya sebagai peraih double winner perdana, untuk kelas sprint dan main race MotoGP. Seri kedua MotoGP, berlanjut di Argentina. Start di posisi ketiga, Pecco Bagnaia tak berdaya saat memasuki tikungan pertama. Ia hanya mampu finish di posisi kelima. Sementara Brad Binder, Marco Bezzecchi, serta Luca Marini, berhak mengunci podium sprint. Keesokan harinya pada balapan utama, Bagnaia berhasil membuat start yang baik. Dirinya langsung bersaing dengan Alex Marquez dan Bezzecchi, untuk perebutan posisi pertama. Setelah melewati rangkaian pertarungan sengit dengan Alex Marquez, Bagnaia lalu membuat jarak untuk posisi kedua. Namun, kondisi terburuk menimpa pembalap bernomor 1 itu. Ia terjatuh tanpa sentuhan pembalap lain, di sirkuit yang sedang diguyur hujan tersebut. Hal ini cukup membuatnya terpukul, dan kecewa, atas kesalahan tersebut. Pada seri berikutnya, MotoGP dilangsungkan di Amerika. Bagnaia punya kans besar untuk menang, karena memegang pole posisi. Untuk balapan sprint race, Bagnaia cukup dominan, meski mendapat perlawanan dari Alex Rins. Poin maksimal diperolehnya, sesuai dengan prediksi timnya. Sementara itu, pada balapan utama di hari Minggu, nasib kurang baik kembali dialami oleh pembalap Italia itu. Bagnaia terjatuh pada pertengahan balapan, setelah berduel dengan Alex Rins. Tentu saja, 0 poin kembali diterimanya. Harapan untuk kembali bangkit, tertuju pada seri MotoGP Spanyol. Meski start di posisi kelima, namun Bagnaia punya feeling yang lebih baik. Pada balapan sprint, Bagnaia berada pada pertarungan barisan depan, meski akhirnya balapan dimenangkan oleh Brad Binder. Dirinya hanya finish di posisi kedua, dengan gap yang tidak terlalu jauh. Berlaga pada main race, Bagnaia kembali langsung bertarung di barisan terdepan. Duo KTM yang sempat menjadi saingannya, berhasil ditaklukkannya, meski dirinya diturunkan 1 posisi, akibat bersenggolan dengan Miller. Podium pertama kembali berada di pangkuannya. Pada balapan berikutnya, adalah seri MotoGP Prancis. Pecco Bagnaia berhasil menjadi pole posisi, yang diprediksi membuka kembali peluang juara. Pada sesi sprint race, Bagnaia mendapat perlawanan dari beberapa pembalap. Meski sempat memimpin balapan, ia kemudian di-overtake Jorge Martin. Setelah itu, Bagnaia terlibat duel dengan Marc Marquez, namun berhasil ditaklukkannya. Di akhir balapan, ia hanya finish di posisi ketiga, sementara Jorge Martin menjadi pemenang sprint race. Berniat membalas pada balapan utama, Pecco Bagnaia malah kembali mengalami nasib tak menguntungkan.
Ia terlibat senggolan dengan Vinales, yang mengakibatkan keduanya terjatuh. Lagi-lagi, pembalap berkebangsaan Italia ini, nihil dalam mengantongi poin, di balapan utama. Sementara itu, Jorge Martin yang menjadi runner-up, kini berhasil mendekati poin Bagnaia. Menuju di seri Mugello, Bagnaia berniat ingin meraih poin maksimal. Pole posisi yang diraihnya, berhasil dibuktikannya di sesi sprint race. Meski sempat digusur oleh Jorge Martin di lap awal, Bagnaia kembali bangkit dan menjadi juara. Sementara pada balapan utama, ia tak tersentuh sejak awal balapan. Dirinya berhasil menjadi juara di Mugello, diikuti Jorge Martin dan Johann Zarco. Menatap seri MotoGP Jerman, Bagnaia kembali jadi pole posisi. Namun, ia dikagetkan dengan kecepatan Jorge Martin. Martin berhasil juara di sprint race, dengan gap yang cukup meyakinkan. Sama halnya dengan balapan utama, Bagnaia kembali berduel dengan Jorge Martin. Namun, lagi-lagi kecepatan Jorge Martin, kembali tidak terbendung. Bagnaia harus puas finish di posisi kedua. Dan balapan pun berlanjut di MotoGP Belanda. Pada balapan sprint, Bagnaia sempat memimpin. Namun, ia dilewati oleh Marco Bezzecchi, yang kemudian keluar sebagai juara sprint. Pecco Bagnaia hanya finish di posisi kedua. Pada balapan utama, Bagnaia kembali menunjukkan kemampuannya. Ia tak tersentuh sampai di akhir balapan, yang membuatnya meraup 25 poin kembali. Kondisi ini membuat jarak poin dengan Jorge Martin, menjadi 35 di papan klasemen. Sementara posisi ketiga klasemen, menjadi milik Marco Bezzecchi, yang berjarak 1 poin dengan Jorge Martin. Berlaga di seri MotoGP Inggris, kondisi tak nyaman mulai dirasakan Pecco Bagnaia. Dirinya hanya finish di posisi ke-14, pada balapan sprint race. Sementara Marco Bezzecchi, berhasil finish kedua, dan Jorge Martin finish ke-6. Namun, Pecco Bagnaia berhasil bangkit di balapan utama. Ia berhasil finish di posisi kedua. Sementara itu, Jorge Martin finish ke-6, serta Bezzecchi mengalami crash. Keuntungan poin di klasemen, kembali didapatkan oleh pembalap asal Italia itu. Pada seri ke-10, MotoGP dilangsung di Austria. Dominasi Bagnaia di sprint, tak tersentuh oleh pembalap lain. Ia berhasil juara dengan mudah, sementara Jorge Martin finish ketiga. Begitu pula pada balapan utama, lagi-lagi jalannya balapan, didominasi oleh pembalap Ducati Lenovo itu. Ia menjuarai balapan Austria, sekaligus memperlebar jarak poin dengan Jorge Martin, menjadi 62 poin. Sementara dengan Bezzecchi, menjadi 71 poin. Namun, kisah mengharukan pun, terjadi di seri berikutnya, MotoGP Catalunya Spanyol. Pada balapan sprint, Bagnaia yang menjadi pole posisi, hanya finish di posisi kedua, setelah berduel dengan Aleix Espargaro. Saingan di klasemen Jorge Martin, finish di posisi kelima, dan Bezzecchi di posisi ke-8. Tentu saja, dirinya masih diuntungkan dalam perburuan poin. Dan kemudian, kisah pilu melanda pembalap andalan Ducati itu, pada balapan utama. Memimpin saat balapan dimulai, Pecco Bagnaia mengalami high side, dan terjatuh di tengah lintasan. Kondisi mengerikan, kemudian terjadi saat dirinya dilindas oleh ban Brad Binder. Akibatnya, dirinya dinyatakan cedera, dan harus menjalani operasi. Di lain pihak, Jorge Martin berhasil finish di posisi ketiga. Hal ini cukup memangkas jarak poin dengan Bagnaia, hingga tersisa menjadi 50 poin saja. Tentu saja, keuntungan tersendiri bagi Jorge Martin, karena Bagnaia belum bisa dipastikan tampil, pada seri berikutnya. Pasca balapan di Catalunya, balapan memiliki jeda 3 pekan. Saat tiba waktu balapan, kondisi Bagnaia ternyata dipastikan bisa tampil, meski masih dalam kondisi terpincang-pincang. Berniat ingin menghibur fansnya di Misano, Bagnaia pun memaksakan diri. Jorge Martin start di posisi pertama, Bezzecchi di posisi kedua, dan Bagnaia secara mengejutkan, start di posisi ketiga. Balapan sprint langsung didominasi oleh Martin, yang diikuti oleh Pecco Bagnaia. Namun, karena masih kesakitan saat balapan, Bagnaia hanya finish di posisi ketiga. Balapan dimenangkan oleh Jorge Martin.
Kondisi yang sama juga terjadi pada balapan utama. Martin tetap podium pertama, diikuti oleh Bezzecchi dan Bagnaia. Jarak poin Bagnaia dan Martin serta Bezzecchi kembali menipis. Martin terpaut 36 poin, sementara Bezzecchi hanya berjarak 65 dari Bagnaia. Setelah balapan Misano, Jorge Martin mulai diprediksi akan menjadi saingan utama Bagnaia dalam perebutan titel juara. Sebab, kondisi pembalap Ducati Lenovo tersebut belum sepenuhnya fit untuk balapan ke depan. Dan seri berikutnya adalah MotoGP India.